Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow di Facebook Tribun Medan hari ini tanggal 9 Juli 2021 jam 10 dan 1 jam ke depan mengenai tren startup di Indonesia dan dunia. Kita juga akan bahas mengenai branding yang terbaru. Ya, nanti dari Mas Iwo akan ceritakan tentang bagaimana viralnya BTS bersama McD dan sedikit tentang kita beer brand ya yang lagi wahnya saat ini. Kita kepengen tahu apa yang terjadi, mengapa bisa demikian ya. Bersama kami di studio pagi hari ini dari Ubud, Bali ya, kebetulan Pak Yusuhadi sedang di Ubud, Bali. Saya sapa dulu Mas Yusuhadi dari Ubud, Bali. Bagaimana kabarnya? Halo, kabar? Pak Janyet. Yes, bagaimana kabarnya di Bali, Pak? Suasana. Di Bali everything is okay karena kasusnya nggak begitu tinggi. Jadi dan orang Bali sangat bertanggung jawab ya. Orang Bali sangat jagain karena apa? Karena penghidupan teman-teman di Bali karena memang pariwisata ya. Jadi betul-betul dijagain betul Bali itu kasusnya jangan sampai banyak sehingga cepat Wisman itu datang ke Bali. Karena kalau Wisman nggak datang ke Bali, waduh ekonomi Bali ini agak berat nih Pak Janyet. Luar biasa. Enjoy ya. Pak Yusuhadi, biasa sahabat Tribuners ya, saya sapa Mas Iwo. Beliau luar biasa. Saya kenal Mas Iwo itu sudah sangat lama sekali. Saya belajar banyak. Itu kira-kira sudah puluhan tahun yang lalu dan sampai sekarang kita tetap keep contact ya. Tetap kita komunikasi untuk berkomunikasi di bidang marketing, sales dan manajemen lah. Mas Iwo luar biasa, selalu yang terupdate ya. Nanti kita bisa tahu dan tanya banyak tentang startup dan kemudian tren branding saat ini menarik sekali dan ulasannya fresh from the oven. Nah, Mas Iwo adalah managing partner Inventure ya, perusahaan konsultasi, research, training yang memiliki expertise di bidang marketing, branding, sales and distribution, customer experience, dan tentunya market driven strategi secara general ya. Apapun banyak perusahaan baik itu di BUMN, swasta, di multinational company menjadi kliennya Inventure dan dibawa manajemen consulting by Mas Iwo juga ya. Dan Mas Iwo ini juga penulis buku yang sangat aktif. Saat ini sudah lebih dari 60 buku laris di Gramedia ya. Tapi untuk detailnya silakan Mas Iwo. Mas Yusuhadi ceritakan sedikit tentang Inventure dan perkembangan di Indonesia, khususnya di bidang consulting, branding, dan sahabat Tribuners tanggal 28 dan 29 ada event yang sangat luar biasa yang kalau sahabat Tribuners ini adalah pecinta branding, bisnis, dan marketing wajib ikuti conference. Saya sudah ikuti, ini yang kedua. Tahun lalu saya ikuti, luar biasa sekali, banyak pembicara hebat di sana, analisisnya tajam, dan kemudian ada seperti mapping ya, ada program mapping yang bisa mempermudah bagi pebisnis, UMKM, pebisnis di skala nasional maupun multinasional untuk strategi ke depannya ya. Karena saat ini sudah bulan 7, sebentar lagi kita akan menyusun marketing plan, business plan untuk 2022. Ini adalah sangat bagus kita mengetahui insight dulu dari berbagai industri supaya nanti strateginya akan sangat tepat ya. Mas Iwo silakan tentang Inventure dan program dari conference yang akan diselenggarakan tanggal 28 dan 29 Juli ini. Silakan Mas. Ya, jadi 28, 29 sebenarnya bukan Outlook 2002 tetapi masih di 2021 karena namanya second semester. Jadi ini teman-teman second semester ya. Jadi kenapa begitu? Karena gini, teman-teman pengusaha, teman-teman pelaku bisnis itu di awal tahun itu karena vaksin baru disuntikkan, maka teman-teman semua masih wait and see. Jadi kebanyakan di semester pertama itu memang mencapai target itu agak sulit ya, karena masih semua customer juga wait and see, ya pelaku usaha juga masih wait and see gitu. Dan momentum untuk closing 2021 itu ada di semester 2. Nah, tetapi yang terjadi ya sejak seminggu yang lalu ternyata second wave itu kejadian di Indonesia. Ya, jadi sejak seminggu yang lalu sekarang sudah 38 teman-teman ya, sehari sebelumnya 31
dan kita nomor 2 tertinggi di dunia. Dan ini kita nggak sangka ya, termasuk pemerintah nggak sangka. Nah, sehingga yang kita takutkan adalah di semester kedua pun takutnya kita nggak bisa achieve target. Jadi kalau di semester pertama kita nggak bisa achieve target, kan mestinya harus di compensate di semester 2 gitu. Tapi sekarang ini memasuki semester 2 itu ada second wave ya. Teman-teman memang pandemi ini memang nantinya akan buka tutup ya, ada first wave, ada second wave, ada third wave gitu ya. Sekarang kita memasuki yang second wave. Kemarin India barusan memasuki second wave. Nah, yang kita takutkan adalah kalau semester 2 juga terancam ini target nggak tercapai gitu. Makanya terus kita bikin namanya Indonesia Industry Outlook ya, Indonesia Industry Outlook. Kebetulan based on riset ya. Jadi risetnya itu saya lakukan bulan Juni. Jadi saya melakukan riset untuk 10 industri bagaimana landscape atau perubahan atau megashift, industri megashift yang terjadi di Indonesia untuk second semester. Yang itu datanya saya ambil bulan Juni kemarin, jadi belum sebulan yang lalu, untuk kita predik nanti semester 2 gitu ya. Jadi ini dengan adanya second wave ini menjadi semakin challenging nih, teman-teman mesti harus tahu, harus ikut ya webinarnya. Karena untuk mengetahui kira-kira bagaimana dinamika persaingan atau dinamika landscape bisnis itu di semester 2. Gitu Pak Janjat. Luar biasa ya. Jadi sahabat Tribuners, ini ada 10 industri dan sangat menarik sekali karena saya mengerti banyak, saya memahami yang dibahas oleh Inventure dan bersama tim Pak Yuswadi ini adalah based on research yang terbaru. Jadi memang data-datanya itu sangat kita butuhkan untuk kita bisa nyusun strategi dan taktik untuk dapat memenangkan persaingan di semester kedua ini, dan kita lebih ya preparation ya untuk menghadapi jikalau terjadi second wave, apa yang harus kita lakukan, persiapan apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi, sehingga kalau terjadi dampaknya mungkin dari perusahaan-perusahaan Bapak Ibu itu masih bisa bertahan dan survive untuk menuju 2022 yang lebih baik lagi ya. Dan di akhir tahun pasti akan dibuat lagi oleh Mas Iwo tentang outlook di 2022. Akhir tahun nanti lagi. Jadi di bulan-bulan sekitar Oktober atau November nanti akan ada lagi untuk yang 2022. Jadi yang sekarang masih, karena perubahannya ini demikian cepat sehingga kita nggak bisa setahun sekali. Jadi kita lakukan setahun 2 kali, termasuk yang second semester, karena semester pertama dengan semester kedua itu sama sekali berbeda, perubahannya itu cepat sekali sehingga teman-teman harus ngerti perubahan di semester kedua. Nah, ini berdasarkan riset untuk mengetahui bagaimana logistik ya, bagaimana banking ya, bagaimana properti ya. Ada 10 industri yang teman-teman harus tahu perubahan industrinya seperti apa agar kita bisa merancang strategi itu lebih bagus. Itu Pak Janjat. Ya, menarik sekali ya. Jadi Mas Iwo, kita lanjut ke tentang startup di Indonesia ya. Kalau bagaimana Mas? Oh ya, sebelum ke situ teman-teman yang mau daftar itu di Bitly ya, di Bitly. Kemudian mungkin nanti bisa ditulis nggak atau nggak bisa ya? Mungkin saya omongin aja ya. Bitly IEO itu Indonesia Industry Outlook, IEO strip tengah S2 itu second semester atau semester 2. Jadi Bitly IEO strip S2 itu semester 2. Itu Pak Janjat. Iya, terima kasih ya. Bagi sahabat Tribuners, ini sangat menarik sekali, sangat ter-up to date ya research yang dilakukan oleh Inventure. Jadi saran saya bagi sahabat Tribuners itu yang berorientasi ke bisnis, UMKM, multinasional, nasional dan sebagainya, itu suatu data yang dibutuhkan untuk kita lebih memahami sehingga strategi dapat lebih tepat, dan akhirnya kita dapat setidaknya kalau ada dampak yang lebih besar kita mampu bertahan krisis ini dengan baik, dan bahkan kita bisa growth dengan mendapatkan momentum pertumbuhan yang lebih baik lagi. Nah, Mas Iwo, kita bahas tentang startup terlebih dahulu ya, Mas Iwo ya. Kalau Mas Iwo melihat tren startup di Indonesia, apalagi sekarang ya, saat ini beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun manufacturing, orientasi ke bidang digital itu menjadi sebuah fenomena di mana valuasi atau nilai-nilai perusahaan itu semakin tinggi dan semakin dihargai. Bagaimana Bapak melihat tren startup di Indonesia saat ini, Pak? Ya, jadi
saya katakan yang namanya digital itu sekarang seksi luar biasa ya. Jadi apa-apa yang digital ya, karena digital ini kan baru ya 10 tahun terakhir, maka formatnya sekarang ini perusahaan digital itu formatnya memang masih dalam konteks startup ya, dari sama sekali nol dibikin, terus kemudian scaling up-nya cepat sekali ya, sehingga kemudian pemodalnya atau investornya juga duitnya nggak terbatas, jadi cepat sekali scaling up, disuntik dengan duit dan kemudian dalam waktu yang cepat ya. Dalam waktu 2, 3, 4 tahun bisa sudah menjadi perusahaan raksasa ya, seperti Tokopedia ya, seperti Gojek ya, seperti Traveloka. Itu berbeda sekali dengan nature dari perusahaan-perusahaan yang masa lalu ya, kayak Indofood, Mayora, Kalbe, itu butuh waktu 60 tahun, butuh waktu 70 tahun gitu ya untuk bisa segede seperti sekarang. Tetapi perusahaan-perusahaan kayak Google, kayak Facebook, kayak Twitter ya, kayak IG, TikTok yang paling baru, itu dia hanya butuh waktu setahun 2 tahun ya. Gojek sekarang sudah hampir 10 tahun gitu ya, untuk menjadi raksasa gitu ya. Makanya ini kenapa terjadi begitu, karena terutama siap secara modal terutama ya, karena venture capitalis itu sekarang sudah terjadi globalisasi. Kayak Gojek dan Tokopedia itu investornya malah bukan investor lokal ya, jadi sebagian besar itu adalah mungkin Telkomsel ada masuk di sana, tetapi yang paling gede 90% itu justru perusahaan-perusahaan besar kayak Google ya, kayak Alibaba, Tencent gitu. Jadi ini adalah peluang bagi teman-teman yang di digital. Kasus yang terakhir bank ya, di bank itu sekarang juga lagi kenceng-kenceng luar biasa. Sekarang sudah mulai dikenal, sudah mulai muncul apa yang disebut sebagai bank digital ya, atau digital bank. Itu bank yang tanpa kantor cabang gitu ya. Contohnya Bank Jago, Pak Jerry Eng itu menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, urutan 7 atau urutan 8 ya. Karena apa? Karena dia awalnya profesional, dia merintis Bank Jago, dan karena valuasinya ya, sesuatu yang digital itu seksi, sesuatu yang digital itu mendapatkan valuasi yang tinggi dari para investor, maka kemudian Bank Jago itu dari nol dibangun, dirintis oleh Pak Jerry Eng, dan kemudian mendapatkan pembiayaan ya, dan akhirnya kemudian Pak Jerry Eng itu menjadi salah satu orang nomor 7 kalau nggak salah, nomor 8 orang terkaya di Indonesia karena valuasi yang tinggi. Jadi seksi betul startup digital ini di Indonesia, dan kita punya digital market ya, market digital yang sangat besar karena jumlah penduduk kita besar ya, kita paling gede lah di Asia Tenggara gitu ya. Makanya kemudian Gojek ya, kemudian AirAsia segala macam itu berlomba untuk menguasai pasar pemain-pemain lokal Indonesia ya, Gojek ya, Traveloka dan seterusnya masuk untuk menjadi raksasa di Asia Tenggara. Jadi kira-kira gitu Pak Sanjat. Jadi ini luar biasa perkembangannya, cepat sekali, dan pasar digital Indonesia itu gede sekali, sehingga terakhir juga telemedicine karena adanya COVID ya. Kemarin ada 11 telemedicine platform yang diminta untuk bantu oleh pemerintah untuk yang isoman dan seterusnya. Ini akan mempercepat proses scaling up dari telemedicine yang ada di Indonesia. Jadi nanti setelah telemedicine nanti akan banyak sekali ya, sebelumnya Gojek ya, transportasi, kemudian e-commerce di Tokopedia, kemudian tourism, Traveloka, dan kemudian berikutnya nanti akan semua industri itu akan didisrupt oleh startup digital ini. Kira-kira gitu Pak Sianyat. Menarik sekali ya Mas Yuwo, artinya kalau perusahaan yang masuk ke digital, scale up-nya juga akan lebih besar dan jangkauannya unlimited. Kita bisa di seluruh Indonesia maupun jangkauan di luar Indonesia, sehingga mempercepat perkembangan perusahaan itu yang sebelumnya butuh puluhan tahun, ini menjadi beberapa tahun sudah menjadi sangat luar biasa sekali. Nah, Mas Iwo, pertanyaannya adalah untuk mendanai sebuah startup digital itu kan butuh dana besar, Mas Iwo ya. Artinya UMKM itu mungkin tidak semua UMKM itu dapat menyentuh. Kita bisa lihatlah beberapa startup yang sudah sangat besar sekali, itu adalah ya mungkin ya top 2 atau top 3 itu biasanya akan diperhitungkan. Mungkin yang ke 5, ke 10 itu biasanya sudah tidak diperhitungkan ya. Bahkan namanya juga kita tidak tahu. Itu bagaimana Pak? Betul. Untuk persaingan bisnis dan kemudian
ini apakah bukan menjadi sebuah, katakanlah siapa yang punya teknologi, siapa yang punya power, dialah yang menjadi berkembang. Jadi bagaimana dengan pemerataan sehingga semua UMKM itu bisa menikmati dan bisa menjadi part of growth-nya digital ini, Pak? Ya, jadi yang sekarang lagi growing, yang lagi happening adalah bisnis yang namanya platform sebenarnya, atau ekosistem ya, platform based. Jadi two side platform, kayak e-commerce itu kan menghubungkan antara penjual sama pembeli ya. Traveloka menghubungkan antara orang dengan hotel dengan yang cari hotel gitu. Namanya two side itu dua sisi, two side platform. Jadi platform yang menghubungkan penjual dan pembeli ya. Gojek juga begitu. Nah, teman-teman, platform digital itu by default memang nature-nya itu winner take all. Ya, winner takes all. Jadi artinya siapa yang menang pertama dia akan kecenderungannya oligopoli atau bahkan monopoli. Ya, makanya kalau di media ada two side platform, di media itu ada Facebook, kemudian ada IG, ya, ada Twitter gitu ya. Nah, termasuk Google segala macam. Itu tidak ada second player-nya gitu. Ya, pesaing kedua dan ketiganya itu lemah sekali. Ya, mungkin ada Yahoo misalnya, Google, tapi makin lama makin melemah gitu. Jadi memang kalau di dalam ekonomi digital itu ada yang namanya hukum yang namanya network effect atau namanya increasing return to scale. Jadi mereka yang scaling up cepat yang pertama dia akan menjadi pemain satu-satunya. Jadi sifat pasarnya itu monopolistik atau oligopolistik. Kalau oligopolistik itu artinya hanya 2 atau 3 ya paling banyak itu yang menguasai pasar ya. Ini nanti semua akan begitu sehingga kemudian memang ekonomi digital itu kecenderungannya memang akan terkonsentrasi kepada pemain-pemain besar. Apalagi tren yang terjadi, pemain-pemain yang sudah besar ini, Tokopedia dengan Gojek itu kawin gitu ya, merger gitu. Itu akan mengpooling kekuatan lebih gede lagi. Nanti akan disusul Shopee misalnya dengan apa, kemudian sekarang AirAsia misalnya bikin apps itu dengan Gojek gitu ya. Nanti Traveloka dengan apa, sehingga mereka standalone aja tanpa merger itu pun nanti marketnya akan kecenderungan monopolistik. Tetapi dengan merger itu akan mempercepat proses konsentrasi dari kekuatan ekonomi ini pada segelintir pemain yang dominan. Dan di balik pemain dominan ini sebenarnya adalah investor global ya, yang nggak jauh-jauh dari Amazon, nggak jauh dari Alibaba, tidak jauh dari Tencent ya, atau nggak jauh dari Google gitu. Jadi inilah yang membuat saya agak resah ya, karena ini tandanya adalah kawin antara Gojek dan Tokopedia dengan GoTo-nya. Itu adalah menurut saya momentum pertama di mana konsentrasi melalui merger dan akuisisi itu terjadi. Dan ketika konsentrasi ini terjadi, maka peluang yang kecil-kecil untuk bisa menikmati masa ketika Tokopedia awal-awal itu tumbuh bagus atau Gojek awal-awal itu tumbuh bagus, itu ruangnya makin tertutup gitu Pak Janjat. Jadi ini kurang bagus untuk kompetisi, karena nantinya sama seperti di Amerika, ini sudah terjadi di Amerika ya, dan ini tanda-tandanya akan terjadi di Indonesia. Di Amerika itu ekonomi digital dikuasai the Big Four ya. The Big Four itu adalah Apple, kemudian Google, kemudian Facebook, sama Amazon. Ya, di Cina juga begitu, dikuasai oleh Alibaba, dikuasai oleh Tencent, gitu ya. Baidu, jadi oleh beberapa pemain besar gitu. Itu memang nature dari ekonomi digital kayak begitu. Nah, di Indonesia dengan adanya merger antara Gojek dengan Tokopedia, itu saya lihat sebagai sebuah titik awal di mana konsentrasi kekuatan tech giant ini ya, tech giant itu mulai terjadi gitu. Dan ini nanti akan masif ya, kelompok-kelompok besar itu akan cari teman untuk berkawin gitu, berkolaborasi, merger akuisisi, sehingga otomatis peluang dari startup yang baru ini akan semakin kecil, karena mereka sebelum berkembang sudah dimakan dulu oleh yang raksasa-raksasa ini ya. Nah, kalau nggak dimakan itu dibunuh gitu. Jadi makan
Jeff Bezos sudah menjadi orang terkaya di Amerika. Betul. Dengan valuasi dia sudah memiliki aset itu 3.000 triliun dan untuk menyaingi itu sangat jauh sekali. Nah, bagaimana ya kalau ekonomi di Indonesia kan terjadi banyak sekali UMKM, Pak, UMKM. Bagaimana pemikiran dari Mas Iwo untuk sinergikan ini untuk semua sehingga benar-benar terjadi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bukan hanya terkonsentrasi kepada beberapa mega digital company, tetapi mega digital company ini juga ada kontribusinya dan juga mensupport UMKM digital ini sama-sama everyone growing together. Bagaimana, Pak? Mungkin saya ada perspektif yang optimis, positif, dan perspektif yang pesimis atau negatif ya. Kalau positif ya atau optimis, akhirnya kemudian ya kolaborasi antara UKM ini dengan tech giant gitu ya. Misalnya sekarang ini kan banyak UKM itu masuk di Tokopedia ya, masuk di Bukalapak, kemudian masuk di Shopee. Kan otomatis UKM ini kan dapat tempat ya untuk dia bisa mengakses pasar. Itu terjadi hubungan yang saling menguntungkan di situ ya. Nah, tetapi ketika nanti platform tech giant ini makin besar, ya, yang saya takutkan ini pesimisnya adalah ketika terjadi mereka itu menggurita, maka bargaining position dari si UKM itu terhadap platform itu akan menjadi kecil gitu ya. Nah, kalau dia punya niatan baik untuk mengembangkan UKM nggak apa-apa, tetapi saya sih menduga yang namanya kapitalisme, ya, itu akan profit itu harus setinggi mungkin gitu ya, dan kalau perlu menghalalkan segala cara, kalau perlu saya yang paling untung, yang lain kalau bisa dibunuh dan seterusnya ya, sehingga nanti UKM ini pada satu titik ketika platform atau tech giant itu menjadi demikian besar, itu bisa jadi dalam posisi yang terkalahkan gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu ya, walaupun mungkin tetap terkalahkan, tetapi proporsional lah ya. Artinya jangan misalnya kemarin ada kasus misalnya yang menjadi keluhan pemerintah, misalnya datanya UKM itu kemudian dijual ya, kemudian dipakai oleh para pemain besar, kemudian bikin produk yang menyaingi produk UKM, itu kan merugikan UKM gitu ya, dengan mengambil data UKM ini ya. Nah, mudah-mudahan peran pemerintah itu bisa mengimbangi ini gitu ya. Nah, jadi harapan saya adalah pemain besar dengan sebagai pemilik platform ya, apakah Tokopedia, apakah Gojek, apakah Traveloka, kan di dalamnya itu ada UKM-UKM di situ. Nah, ini yang peran pemerintah harus masuk di situ agar hubungan antara pemilik platform ya, tech giant ini dengan UKM itu bisa bisa fair gitu. Jangan sampai satu Halo? Ya, Mas Iwo. Oke. Nah, ya. Jadi artinya perlu ada hubungan yang baik ya. Artinya adalah tech giant ini juga menjadi pelindung, pengayom, sehingga UMKM ini menjadi tumbuh berkembang bersama untuk menguatkan ekonomi Indonesia ya. Jadi artinya dari sisi UKM-nya bagaimana? Kalau dari tech giant sudah pasti ya Pak ya. Tech giant itu dengan ekosistem yang begitu besar, daya intervensi itu persiapan dari segi hukum, hak kekayaan intelektual, dan kemudian hak paten, kreasi produk, packaging, marketing, dan sebagainya. Itu persiapan UMKM sebaiknya sebagaimana Pak? Memang kalau sudah ngomong digitalisasi itu sih masalah ini ya, masalah resource ya. Jadi artinya untuk bisa bergabung di dalam platform yang tech giant ini, maka UKM mesti harus juga ikutan digitalisasi. Jadi transformasi digital itu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini gitu ya. Nah, dan menurut saya sih bagus karena sekarang ini UKM itu mendapatkan akses untuk digital asset ya, infrastruktur digital itu sebenarnya semakin mudah ya, karena kalau dulu
kita bangun SAP, kalau ngomong digital bangun SAP Oracle itu capex gitu ya. Tetapi sekarang yang terjadi adalah software as a services SaaS itu sifatnya OPEX gitu. Ya, jadi misalnya kita mau CRM gitu, kita bisa Salesforce ya, kita menggunakan Salesforce yang bayarnya bulanan gitu ya, dan bayarnya murah gitu, terjangkau oleh UKM gitu. Jadi dari capex mengarah ke OPEX gitu, yang itu kemudian infrastruktur digital itu menjadi democratize gitu ya, artinya nggak hanya monopoli perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga perusahaan-perusahaan UKM ini ya, dengan layanan-layanan ERP, layanan CRM ya, layanan social media marketing itu platformnya bisa kita dapatkan secara berlangganan ya, subscription. Jadi bukan kita membangun mesinnya gitu ya, cloud dan seterusnya ya. Nah, itulah yang memungkinkan sebenarnya UKM itu bisa terintegrasi ke dalam platform dari tech giant ini ya. Itu. Tetapi challenge-nya adalah apakah UKM kita itu siap untuk transformasi digital ini ya. Nah, ketika mereka sudah terbiasa masuk di dalam platform Tokopedia ya, Shopee atau Gojek dan seterusnya, maka pelan-pelan mereka akan bisa harus melakukan transformasi digital itu. Kira-kira gitu Pak Sanjat. Ya Pak, dan mengenai aspek branding Pak, kalau sebelumnya mungkin dengan offline branding ya, seperti offline aktivasi, kemudian kita billboard, baliho dan sebagainya, mungkin intensitas untuk menuju ke win the customer mind itu perlu proses waktu tertentu ya Pak ya. Tapi dengan digital ini Pak, dengan digital ini mungkin setiap menit, setiap jam, setiap detik itu digempur gitu Pak ya. Begitu lihat handphone itu ada pop-up dan macam-macam. Apakah branding ini bagaimana Pak? Masih intensitasnya semakin lama semakin kencang atau perlu ada strategi khusus digital untuk memajukan UMKM? Karena Pak, terus terang Pak, mungkin ya ribuan pop-up, branding dan sebagainya dari handphone digital. Yang sebelumnya, kalau sebelum aktif atau hotnya digital era ini, kita masih mungkin dilihat di perjalanan ada billboard, oh ini ada acara dan sebagainya. Ya. Tapi digital ini nggak ada ampunnya Pak. Itu datangnya bertubi-tubi Pak. Ini riset Bapak bagaimana Pak? Ya, jadi saya kira kemampuan UKM kita dalam digital marketing menurut saya bagus ya. Jadi karena sosial media itu begitu populer ya, jadi UKM kita pakai IG, pakai TikTok ya, pakai Facebook ya, pakai YouTube itu menurut saya akuisisinya itu cepat sekali ya. Pertama karena murah ya, murah dari sisi media itu mereka dapat, tapi yang mahal itu kontennya sebenarnya. Tapi ini kan berbeda dengan dulu, misalnya kita harus ke Kompas, kita harus ke Tribun ya, kita harus ke RCTI ya. Nah, itu kan atau kita pasang billboard kan mahal sekali. Tetapi sekarang dengan adanya media itu menjadi gratis, maka challenge-nya adalah pertama konten. Jadi marketing digital itu adalah cornerstone-nya itu adalah konten ya. Nah, tapi bikin konten pun tidak menjamin digital marketing itu akan sukses. Nah, konten yang penting adalah shareable konten, yaitu konten yang konsumen itu mau ngelihat, dan nggak cuma lihat, tapi men-forward konten itu ke temennya, ya. Kemudian dari temennya di-forward ke temennya lagi, ya. Ini kira-kira kasus BTS Mills atau BTS dan McD, kemudian kasus yang terakhir Beer Brand segala macam, itu adalah gaya marketing yang saya kira nggak hanya didominasi oleh brand-brand besar, tetapi UKM pun bisa melakukan. Kuncinya adalah di konten yang shareable ini, konten yang gampang di-share. Kenapa gampang di-share? Karena memang ada something yang menarik di situ. Ya, ada something yang menarik ya. Jadi UKM ditantang untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang membuat customer itu noleh gitu. Ya, bukan konten-konten, bahkan bukan konten-konten yang jualan. Karena kalau konten kita jualan, maka ya siapa orang yang mau nge-share konten jualan kita gitu ya. Makanya saya punya satu rule of thumb ya, punya rule of thumb.
teman-teman UKM kalau mau bikin konten, maka 80% konten itu harus konten otentik, ya, konten yang edukasi, konten yang informasi, konten yang membuat orang tertarik gitu. Baru 20% itu adalah konten yang selling gitu. Nggak bisa kita kayak dulu, kalau di billboard kan kita bayar space, kemudian isinya selling semua gitu. Ya, orang itu dipaksa waktu jalan dipaksa ngeliat gitu. Ya, karena udah bayar dan itu terbatas, maka dipaksa lihat. Tetapi kalau di sosial media, di mana semua orang bisa punya sosial media, maka customer nggak bisa dipaksa untuk ngelihat gitu. Ya, nggak bisa dipaksa untuk ngelihat. Untuk bisa ngelihat, maka konten kita harus menarik gitu. Ya, itulah yang saya sebut sebagai shareable content. Jadi ketika BTS itu kolaborasi dengan, atau McD itu kolaborasi dengan BTS, maka kemudian ARMY, ya, ARMY itu adalah fansnya BTS atau customer community-nya BTS, itu melihat bahwa BTS Meal itu, wah itu keren gitu ya, maka kemudian dia share. Itulah produk yang, atau gimmick produk yang menjadi shareable content, yang kemudian dia potret, dia sampaikan ke temannya, ini loh aku sudah beli BTS Meal, kamu pasti belum gitu. Yang lain penasaran, maka kemudian dia ke McD, ya, beli gitu atau pesan via GoFood segala macam, sehingga terjadilah antrian yang panjang dan terjadilah viral itu. Jadi teman-teman, memang di era sosial media kuncinya adalah attention, customer attention, dan kuncinya adalah shareable content. Ya, untuk bisa shareable content, maka mesti harus kita merancang konten-konten kita itu harus menarik. Makanya saya bilang Pak Janjat, bahwa sekarang every company is a media company. Ya, media company artinya producing content atau creating content atau curating content. Jadi ada dua, ada creating, bikin konten, sama curating. Kalau curating itu Pak Janjat sudah ada konten, saya repost gitu ya di IG, maka kemudian saya share ke follower saya, dan itu bermanfaat untuk follower saya gitu. Jadi nggak cuma kita creating, tetapi juga curating gitu. Tapi konten-konten itu mesti harus menarik. Itu kuncinya Pak Janjat. 80% itu adalah menarik dan mengundang attention, 20% baru jualan ya, supaya Saling, bisa mengundang orang lain betul. tuh bisa share konten kita lagi, menjadi curator konten bagi beberapa platform maupun sosial media dari teman-teman yang lain di dalam ekosistem di marketing dan bisnis ya Pak ya. Nah, ya. Ini Mas Iwo, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Kalau peta daripada keberhasilan viralnya BTS Meal ini, kalau kita lihat produknya kan nugget Pak, cola, itu nggak something yang biasa saja. Sampai ini mohon maaf ya Pak ya, kadang-kadang karena keramaian itu kita juga ikut antri Pak, padahal nggak tahu sebenarnya di belakang itu apa Pak. Ini gimana ceritanya kok bisa sampai demikian merubah antusiasme Pak di dalam branding Pak? Ya, ini menurut saya kecerdikan dari McD ya dalam memanfaatkan customer evangelisnya BTS gitu ya. Saya sebutnya ARMY itu saya sebut customer evangelis ya. Kalau di dalam Kristiani evangelis itu disebut sebagai orang yang membawa kabar baik ya, good news itu ke sebanyak mungkin orang gitu. Jadi ini sama, customer lain yang memberitakan kabar bagus mengenai brand, itu yang disebut sebagai evangelis atau customer evangelis atau advocator gitu. Nah, BTS itu sudah punya advocator yang namanya ARMY ya, dia tersebar di seluruh dunia. Nah, kemudian BTS ini co-creation gitu, bikin produk bareng sama McD, karena di situ ada unsur BTS, maka produk itu otomatis owned by BTS gitu, jadi miliknya BTS. Apa-apa yang di-create oleh BTS itu akan membuat heboh ARMY gitu, ya, membuat heboh ARMY. Tar, ini ada telepon tar. Yes. Ya, lanjut Mas Iwo. Jadi gitu. Jadi apa-apa yang dibikin oleh BTS itu akan pasti menarik
heboh gitu di kalangan ARMY gitu. Maka kemudian ketika gimmick produknya sih biasa Pak Jan ya, karena cuman French fries, kemudian Coca-Cola, terus nugget, cuman di branding dan seterusnya, ini gimmick namanya. Nah, tetapi produk gimmick ini kemudian berubah menjadi konten sebenarnya. Produk itu becoming a content. Yang konten itu adalah shareable content gitu. Yang kemudian menjadi story. Story itu diceritakan dari satu ARMY ke ARMY berikutnya. Karena seru luar biasa, maka orang-orang yang bukan ARMY seperti Pak Sianyet, seperti saya, itu penasaran gitu. Ini ada apa gitu. Maka kemudian kita kan pengen jadi kayak ARMY ya, kayak milenial gitu ya. Makanya kita sok-sokan ikut-ikutan. Ikut antri juga, Pak. Apa namanya? Kita ikut-ikutan kayak ARMY gitu ya. Maka kemudian core-nya dari ARMY ya, itu kayak kalau saham itu digorengnya itu di ARMY ya. Jadi kalau saham itu kan digoreng biar booming kan. Nah, itu gorengnya di ARMY, tetapi kemudian meledak keluar ARMY gitu ya. Nah, ketika meledak keluar ARMY, maka kemudian yang terjadi adalah viralitas itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya konten Pak, produk BTS Meal itu sebenarnya konten ya, dari produk, karena produknya itu kan biasa, orang malah banyak ARMY itu yang beli nggak dimakan gitu ya, foto dan simpen kemudian gitu. yes ya Itu. Nah, karena produk itu adalah konten sebenarnya yang kemudian dipotret sama ARMY, kemudian ditunjukkan ke teman-temannya. Ini loh aku udah dapat, kamu dapat belum gitu. Yang belum panas gitu. Panas ya. tuh. Ini temanku udah dapat kok aku belum gitu ya. Jadi Benar. terjadi saingan, kemudian akhirnya terjadi viralitas yang luar biasa pada saat peluncuran BTS Meal itu. Kira-kira gitu Pak Sianyet ceritanya Pak Sianyet. Menarik. Berarti harus ada ekosistem dan loyalis ya dari Betul. mungkin sosok tertentu, bisa artis, bisa corporate dan sebagainya. Sehingga dengan komunitas tersebut dia mempunyai daya pengaruh yang lebih besar lagi ke mungkin ekosistemnya, bukan bagian dari komunitas tersebut. Nah, Mas Iwo, ini ada satu lagi yang menarik. Kalau BTS itu tentunya ada sosok artis yang luar biasa. Ya. Di belakang suksesnya BTS Meal-nya McD. Nah, Ya. Dan ini baru belakangan ini adalah beer brand. Ini tanpa BTS ini Pak. Kenapa bisa viral sebegitu? Nah, ini pembedahan merek itu seperti apa? Karena kalau BTS kolaborasi dengan McD ada unsur artisnya. Tapi beer brand ini Pak tanpa endorser artis loh Pak loh. Kenapa dia bisa viral seperti ini, Pak? Ya, jadi teman-teman, viralitas itu kuncinya adalah shareable content sebenarnya. Ya, jadi cerita-cerita di balik beer brand itu adalah story, ya, atau konten. Cerita-cerita di balik BTS Meal itu adalah konten atau shareable content, gitu. Ya, jadi sebenarnya nature-nya itu sama, cuman dalam kasus BTS itu drivernya adalah komunitas ya, komunitas yang sudah dibangun oleh BTS yang kemudian dimanfaatkan oleh McD untuk goreng konten tadi itu ya, menggoreng konten berupa gimmick produk namanya BTS Meal tadi. Nah, digoreng di dalam ARMY dan kemudian melebar-lebar dan kemudian menciptakan viralitas. Dalam kasus beer brand itu kasusnya menurut saya unik ya, menarik ya. Jadi teman-teman, sebelum ada COVID, beer brand itu dibikin tahun 1906 Pak Sianyet. Jadi sudah 100 tahun lebih. Dan selama beratus tahun ini, berpuluh tahun ini, muncul satu story, ya, satu brand story atau brand myth, ya, bahkan saya menyebutnya itu mitos, ya, bahwa beer brand itu bisa menyembuhkan orang sakit gitu, bahwa beer brand itu bisa memulihkan. Atau ini kebetulan pengalaman pribadi nih Pak Sianyet. Mertua saya itu, kalau saya lagi sakit, mertua saya itu selalu datang membelikan satu karton beer brand itu, selalu itu, ya. Nah, terus minta saya tiap hari harus minum 3 kali sehari gitu, ya. Nah, saya tanya kenapa? Karena ini akan mempercepat pemulihan gitu. Nah, ternyata mitos ini, kenapa saya katakan mitos? Karena belum tentu benar gitu. Tetapi belum tentu benar, tapi oleh customer itu diyakini kebenarannya gitu. Ya, nah ternyata nggak cuman mertua saya, ternyata banyak orang yang punya
persepsi seperti itu. Ya, persepsi awalnya persepsi, tapi kalau persepsi ini diyakini selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ya ratusan tahun bahkan, maka dia akan jadi sebuah realitas di benak konsumen. Kepercayaan. Jadi awalnya perception, ya. Jadi kepercayaan ya. Jadi belief. Jadi ya? belief bahwa beer brand itu bisa memulihkan sakit. Nah, di masa pandemi, kenapa ini terjadi viral? Di masa pandemi, orang itu fear of death. Orang itu pada takut mati gitu. Ya, karena COVID gitu. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ini kalau kita buka WA group, itu selalu innalillahi gitu. Ya, sehingga kita itu betul-betul dihantui oleh kecemasan luar biasa. Kita itu takut mati, ya, kena COVID, maka kemudian konfirmasi, ngeling aja, kalau beer brand itu bisa menyembuhkan orang sakit atau memulihkan orang sakit, maka tentu saja juga bisa memulihkan orang yang kena COVID gitu. Ya, kayak shortcut gitu. Ini sekali lagi ya, mitos yang ada di benaknya konsumen. Jadi satu brand story yang ditangkap oleh konsumen dan kemudian awalnya persepsi, tetapi karena sudah berpuluh tahun, beratus tahun, akhirnya menjadi sebuah mitos. Dan mitos itu begitu kondisinya mendukung, ketika orang takut mati, kemudian langsung ngeklik gitu, maka kemudian, oh berarti beer brand itu bisa menyembuhkan COVID gitu. Maka kemudian muncul orang itu memburu beer brand. Nah, celakanya di era sosial media, begitu ada kayak gitu, orang bawa handphone dipotret. Begitu dipotret, itu langsung viral dan kita semua juga yang di rumah lihat video itu, waduh, kayak panik buying gitu, waduh, kayak nanti beer brand nggak ada gitu, maka kemudian terus langsung ke supermarket, ke minimarket cari beer brand gitu, makanya sampai sekarang beer brand itu kosong di supermarket. Jadi prosesnya kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi kalau yang pertama tadi karena komunitas, tapi kalau ini menurut saya lebih substansial, karena apa? Karena ini value proposition produk, Pak Syanyet. Jadi ini kekuatan dari produk yang dipersepsi sebagai susu yang bisa menyembuhkan sakit gitu. Ya, walaupun nanti bisa overpromise ya, tetapi walaupun overpromise, tetapi konsumen itu meyakini bahwa beer brand itu bisa menyembuhkan sakit dan di masa pandemi bisa menyembuhkan COVID gitu ya. Ini sekali lagi mitos, tetapi diyakini Pak Syanyet ya. Menjadi belief ya Pak. Kalau ya. Jadi belief. Jadi kalau dalam kasus BTS lebih karena peran community atau peran army, kalau ini lebih kepada value proposition produk. Jadi lebih kuat ini Pak dan lebih lasting gitu. Jadi positioning beer brand sebagai susu yang bisa untuk kesehatan itu semakin kuat gitu, akan semakin kuat, sehingga brand dari beer brand ini setelah COVID akan makin kuat ini, akan makin kuat luar biasa. Kira-kira gitu Pak Syanyet. Dan apakah untuk produk-produk yang hampir bersama dengan beer brand ini juga akan terangkat Pak? Nah, bedanya adalah brand-brand yang lain tidak punya story itu Pak. Dan teman-teman jangan dikira bikin customer story, brand story itu gampang. Karena yang membuat brand story itu bukan produsen ya, mungkin men-triggernya produsen, tetapi kemudian di-own atau di-believe by customer, dan kemudian jadi miliknya customer. Ya, kayak mertua saya itu punya keyakinan bahwa beer brand itu bisa menyembuhkan, memulihkan sakit. Itu menjadi belief-nya dia, Pak Syanyet. Ya, dan itu untuk misalnya saya argue, itu menurut para ahli gizi sama loh, beer brand sama UHT yang lain. Mertua saya pasti nggak percaya gitu, karena dia sudah keyakinan itu sudah tertimbun belasan tahun, puluhan tahun, sehingga diyakinkan oleh ahli gizi pun itu dia nggak akan terpengaruh gitu, dia akan tetap meyakini gitu. Makanya kemarin saya juga heran ya ketika terjadi rush untuk beer brand, kemudian banyak media mewawancari para ahli gizi, ya mewawancari apa sih istimewanya beer brand gitu. Para ahli gizi mengatakan bahwa nggak beda jauh antara beer brand sama UHT yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah dengan argumentasi para ahli gizi kemudian orang nggak beli beer brand gitu karena sama dengan brand yang lain? Tidak begitu, karena konsumen sudah punya belief tadi itu, yang itu mengeras sudah
sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun gitu. Jadi berkah yang didapatkan oleh bir brand sekarang itu bukan perjuangan tahun 2 tahun Pak Sanjat, itu perjuangannya puluhan tahun, bahkan sejak 1906 itu sudah menjadi legenda gitu ya. Saya kayak kalau di rokok itu Jisamsu gitu. Jisamsu itu membangun brand story ya, ada cerita bagus Pak Sanjat. Karena saya nulis buku mengenai Sampurna ya. Dulu 4G Jisamsu itu Fourth diyakini generation ya, Pak ya. Fourth generation. Itu Jisamsu itu diyakini bisa menyembuhkan batuk Pak. Rokok bisa menyembuhkan batuk, itu diyakini betul oleh para fanatik Jisamsu ya. Padahal kalau kita cek ke dokter ya, dokter pasti bilang enggak, gitu, enggak mungkin Jisamsu itu bisa menyembuhkan batuk. Tetapi dari pengalaman user experience itu, begitu orang sakit batuk kemudian rokok Jisamsu sembuh, yang lain juga begitu, yang lain lagi juga begitu. Terus antar mereka berkomunikasi, konfirmasi, ternyata aku kok begitu ya pengalaman, kamu juga begitu. Akhirnya menjadi mitos gitu, menjadi satu persepsi dan kemudian jadi mitos Pak Sian ya. Itulah yang saya sebut sebagai brand story atau brand myth atau mitos brand yang itu ada di benaknya customer. Ingat, marketing itu bukan perang produk. Marketing itulah perang persepsi. Ya, persepsi yang dibentuk di dalam benaknya konsumen. Itulah kenapa marketing itu seru Pak Sian ya, karena perangnya itu bukan perang antar produk, bukan berarti Anda produknya lebih bagus akan menang di pasar, enggak begitu. Tapi the battle of customer mind ya Pak ya. Consumer mind gitu. Jadi persepsinya konsumen. Kalau produk Anda jelek tapi di persepsi konsumen bagus, Anda mungkin yang menang di pasar gitu. Ya, itu menariknya marketing Pak. Makanya saya ini kan lulusan teknik mesin Pak. Ya, kalau teknik mesin itu 1 tambah 1 2 Pak. Benar. Tapi kalau marketing 1 tambah 1 bisa 11 Pak. Itu menariknya marketing Pak. Luar biasa. Kalau cerita Mas nama Mas Iwo ini nggak akan habis-habisnya, selalu ada yang update. Nah, Mas Iwo, artinya walaupun sekarang zaman digital ini luar biasa sekali mempengaruhi bisnis ya, baik skala UMKM maupun yang skala multinasional, peran brand itu sangat penting sekali ya Pak ya, karena kalau menjadi ada story, ada keunikan yang dibicarakan, dan terbukti saat ini, walaupun digitalisasi itu sangat kuat sekali ya, bisa share, bisa komunikasi dan sebagainya. Namun yang dipilih adalah brand yang mereka percayai. Dan kedepannya bagaimana Pak? Jadi brand itu lasting Pak. Brand konsep itu lasting. Apakah digital, apakah nggak digital, apakah physical, itu yang memenangkan sebuah produk itu adalah brand. Jadi ketika sekarang tadi kita banyak cerita bahwa di era digital ini startup itu nggak butuh waktu 60 tahun, 80 tahun gitu ya. Mereka bisa scaling up dengan bantuan venture capital dan seterusnya ya. Itu bisa cepat sekali ya. Tetapi esensinya tetap sama bahwa brand itu tetap akan penting ya. Walaupun Gojek itu dalam waktu kurang dari 10 tahun bisa meraksasa seperti sekarang. Esensinya Gojek adalah brand, ya. Sebuah produk itu diterima oleh konsumen itu karena brand, gitu. Jadi dengan adanya digital maka brand itu akan semakin penting. Cuman bagaimana cara membangun brand di era physical dan era digital itu caranya berbeda, gitu. Siap, Mas Iwo, luar biasa ya. Jadi sahabat Tribuners, percayalah, pembangunan brand adalah untuk long lasting, tidak pernah akan berakhir, dan itu menjadi sebuah aset yang akan sangat bernilai untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuk perusahaan. Jadi tetap bangun brand ya, bangun brand yang bagus, brand yang berkualitas, yang memiliki unique selling point, sehingga ini yang bisa dijual kepada customer dan menjadi kepercayaan, belief customer terhadap produk dan jasa yang Anda berikan. Mas Iwo, tidak terasa waktu kita mendekati 1 jam untuk support untuk UMKM, bagaimana membuat UMKM menjadi semakin kuat, maju dan berkembang ke depannya, apa yang harus dipersiapkan Pak untuk UMKM di seluruh Indonesia menghadapi era digital supaya nanti tidak saya katakan bukan menjadi makanan dari tech giant, tetapi part of tech giant untuk bisa berkembang bersama. Silakan Pak. Ya,
tadi saya katakan teman-teman ini berlaku juga nggak hanya untuk McD, nggak hanya berlaku untuk beer brand ya, perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan kecil UKM pun esensinya sama bahwa brand itu adalah segalanya ya. Makanya teman-teman yang UKM biasanya di awal-awal merintis selalu orientasinya selling ya. Saya nggak menyalahkan ya, di 3 tahun pertama orientasinya selling dalam rangka survival itu memang harus ya, karena kalau kita nggak ada omset kita akan mati gitu. Tetapi biasanya setelah 3 tahun ya, setelah 4 tahun, maka teman-teman mulai salesnya sudah mulai stable ya, dan teman-teman mulai perlu scaling up, mulai perlu bangun SDM, bangun sistem, ya, bangun CRM dan seterusnya, bangun digital dan seterusnya. Pada titik itulah teman-teman ketika sudah mulai settle dari si market, ya, sudah nggak survival lagi, teman-teman harus mulai serius untuk memikirkan mengenai brand building, ya. Karena brand inilah yang membuat satu perusahaan itu bisa langgeng, ya, nggak cuma 5 tahun, nggak cuma 10 tahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun ya. Coca-Cola itu udah 130 tahun tapi sampai sekarang muda terus ya, karena brandnya diperbarui terus gitu. Makanya teman-teman yang di UKM jangan kalah sama yang gede-gede, kita harus banyak belajar dari yang gede-gede ya. Sukses jangka panjang itu adalah melalui building brand ya. Kalau dulu building brand dengan fisik, maka sekarang caranya agak lebih berbeda ya, dengan ada IG, ada TikTok ya, ada viralitas dan seterusnya. Tapi esensinya sama. Esensinya adalah teman-teman harus bisa bangun unique value proposition dan kemudian manfaatkan channel untuk bagaimana unique value proposition itu di-believe ya, seperti kayak beer brand itu di-believe oleh si customer ya, dengan melalui IG, melalui Facebook, melalui TikTok gitu ya, untuk menyampaikan value proposition kita. Dan satu titik ya, dengan kualitas yang terus dinaikkan, maka konsumen itu awalnya loyal dan akhirnya menjadi advocator dan kemudian punya belief mengenai kekuatan dari produk kita ya. Belief seperti yang dimiliki oleh customernya beer brand ya. Jadi kita harus banyak belajar dari Coca-Cola, kita harus banyak belajar dari beer brand, kita harus banyak belajar dari McD dan BTS gitu ya, untuk membangun brand kita. Jadi itu Pak Syaniat, jadi brand itu segalanya. Jadi teman-teman harus yang sudah era sellingnya sudah lewat, maka mesti harus kita mulai melakukan brand building. Itu Pak Syaniat. Baik, terima kasih sahabat Tribuners. Building brand ya, membangun brand untuk jangka waktu yang panjang, jangan hanya orientasi jualan. Mungkin saat ini 1-2 tahun sampai 3 tahun bolehlah jualan untuk mendapatkan keuntungan, untuk memperkuat modal perusahaan, tetapi untuk kedepannya bangunlah brand yang kuat, akan menjadi sebuah sejarah bagi perusahaan Anda yang ikut bersama Anda menjadi aset pribadi dan perusahaan Anda ya. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah setia menonton dan mendengar acara ini. Saya berterima kasih khusus kepada Mas Iwo yang bersedia live, yang sedang di Bali ya, yang sedang di Bali live, memberikan inspirasi kepada sahabat Tribuners di Medan dan Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih Mas Iwo, salam sehat dan sukses selalu untuk Mas Iwo ya, semakin maju dan berkembang. Inventor juga ya, semoga sukses acaranya di tanggal 28 dan 29. Thank you Mas Iwo. Teman-teman yang mau belajar ya sama saya, karena saya rutin menuangkan pikiran-pikiran saya di IG. Teman-teman yang mau follow boleh Yuswo Hadi ya, Yuswo Hadi tapi belakangnya pakai Y, Pak Syadiat ya. Saya selalu apa-apa yang kasus-kasus terbaru, beer brand, GoTo, kemudian TikTok dan seterusnya, McD, BTS, itu saya tuliskan di IG. Teman-teman bisa ngikuti, nanti kita belajar bareng lah ya. Kita belajar sekarang tidak mesti di kelas, tapi kita bisa juga dari IG atau TikTok ya, atau Facebook dan seterusnya. Itu Pak Syadiat, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman Tribuners, terima kasih. Kita saling belajar ya. Oke, makasih Pak Syaniat. Baik, terima kasih. Thank you Mas Iwo. Thank you. Thank you.